menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Erlina, guru SDN 1 Paningis, salah satu CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik baik terkait supervisi akademik dengan pendekatan coaching. Dalam kegiatan supervisi akademik ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya akan melakukan langkah pertama, yaitu percakapan coaching pada tahap pra-observasi kepada rekan sejawat saya yang bernama Ibu Eva Widya Astuti, salah satu guru dari SDN 1 Paningis. Silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eva Widya Astuti, unit kerja di SDN Negeri 1 Paningis, dan saya kebetulan mengaku kelas 1. Terima kasih Ibu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih Bu sudah mau direpotkan, dan maaf saya mengganggu aktivitasnya Ibu. Apakah ada waktu sebentar Bu untuk kita mengobrol? Iya, ada waktu banyak sekali Bu. Ini kebetulan saat ini, hari ini saya pelajaran PAP, jadi kebetulan kosong untuk kelasnya. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih waktunya. Sebelumnya kita akan ngobrol dulu. Kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya Bu. Tapi sebelumnya di sini saya akan melakukan observasi atau kunjungan ke kelas Ibu terlebih dahulu. Kita di sini akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Nah, pada kegiatan ini selain saya bertanya, saya juga ingin melihat kesiapan Ibu untuk mengajar di kelas. Tujuan observasi ini adalah membantu untuk menggali potensi yang ada di dalam diri Ibu Eva dan murid agar mampu mengembangkan proses pembelajaran di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kali yaitu apa sih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti yang akan diobservasi nanti? Wah, kebetulan sekali muridnya saat ini juga saya ingin berdiskusi ya, bagaimana sih cara pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, sehingga peserta didik itu tidak mudah bosan, jadi ingin sekali cepat selesai gitu ya. Adapun tujuan pembelajaran nanti yang akan diobservasi oleh Bu ini, yang pertama yaitu melalui pengamatan benda di sekitar, peserta didik mampu mengenal berbagai bahan datar. Karena pada saat ini pembelajaran matematika itu masuk kepada tema bangun datar ya. Terus yang kedua, melalui pengamatan benda di sekitar, peserta didik itu mampu menyampaikan banyak sisi pada setiap bangun datar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan proyek, peserta didik itu mampu membuat bangun dari berbagai bangun datar. Begitu Bu Leni. Oh baik ya Bu, berarti ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran nanti.
Nah, yaitu melalui pengamatan benda di sekitar, peserta didik mampu mengenal berbagai bangun datar dengan tepat. Nah, selain itu juga melalui pengamatan benda, anak-anak mampu menyebutkan banyak sisi setiap benda bangun datar, dan melalui kegiatan proyek juga peserta didik mampu membuat bangun dari berbagai bangun datar ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kemudian Bu, bagaimana sih pembelajaran itu sebelumnya? Boleh tidak Ibu ceritakan sedikit kepada saya? Ya, baik. Sebelumnya pada awalnya saya berpikir itu kalau misalkan makan pada pertamanya itu hanya melakukan metode ceramah. Jadi untuk selanjutnya saya itu menggunakan slide PowerPoint. Nah, kira itu akan mendorong siswa aktif dan mengejar KKM ya. Tapi ternyata setelah menggunakan slide PowerPoint, metode tanya jawab yang saya lakukan, ternyata pada saat dibagikan KPD itu ternyata siswa itu masih ada yang di bawah KKM seperti itu. Jadi mungkin nanti akan diulang kembali, dievaluasi pembelajaran apa yang sekiranya bisa mendorong peserta didik untuk lebih aktif. Jadi tidak sesuai harapan ya Bu. Nah, menurut pengamatan Ibu sendiri, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, banyak kemungkinan yang terjadi. Kemudian kemungkinan kan saya menyampaikan materi itu hanya melalui slide PowerPoint-nya. Jadi pembelajaran siswa itu hanya terfokus kepada materinya saja. Jadi peserta didik itu mudah bosan gitu ya. Terus kalau dikasih tugas dan segala macam ininya cepat selesai. Tapi peserta didik itu tidak menekankan kepada pemahamannya ya. Jadi sepertinya saya perlu belajar lagi bagaimana cara mencari media yang menarik agar peserta didik itu lebih memahami dan lebih sabar untuk berproses dalam pemahaman materi seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Berarti ada inovasi-inovasi yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, selain itu Ibu yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada lagi kira-kira yang bisa menarik minat siswa untuk belajar lebih aktif lagi di dalam kelas? Nah, sepertinya juga pas pembelajaran yang kemarin itu yang saya lakukan itu dulu secara sederhana, misalnya saya berusaha untuk peserta didik ya belajarnya secara auditori, visual dan lisan. Dan kemarin itu hanya bersifat auditori saja. Baik itu kira-kira nanti pada saat saya mengobservasi di kelas Ibu, nah area pengembangan yang mana yang hendak Ibu lakukan dan Ibu capai? Mudah-mudahan nanti ke depannya itu saya ingin membuat bahan ajar dan alat peraga yang memenuhi kebutuhan peserta didik, baik siswa yang auditori, visual maupun kinestetik. Seperti yang auditori saya melihat saya memperlihatkan slide PowerPoint ya. Untuk yang auditori visual saya juga memutarkan video pembelajaran. Nah, untuk yang kinestetik saya akan bernyanyi bersama-sama. Jadi saya ingin membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, RKPD dan evaluasi pun akan dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Baik Bu, sepertinya sangat menarik ya kalau melihat dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan itu untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, sehingga Ibu mampu mengakomodir kebutuhan siswa dalam belajar ya. Iya, betul sekali Bu. Baik Ibu, kemudian apa sih kira-kira strategi Ibu atau rencana yang akan Ibu persiapkan untuk memenuhi pembelajaran berdiferensiasi yang tadi telah Ibu sebutkan? Nah, saya akan membuat proses pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya ya Bu ya. Nah, saya akan membuat alat peraga atau media ajar bahan ajar yang sekiranya mampu untuk memenuhi
kebutuhan peserta didik, kemudian terus KPD serta evaluasi bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian metode pembelajaran mungkin saya akan menitik beratkan pada diskusi kelompok, tanya jawab serta presentasi. Kemudian peserta didik diajak untuk membaca bersama-sama, melihat video dan bernyanyi dalam memahami materi yang akan saya ajarkan. Nah, selain itu juga saya akan membagi siswa dalam kelompok sesuai dengan gaya dan minat belajarnya, sehingga akan mempermudah siswa memahami materi dan hasil yang diharapkan bisa dicapai. Wow, sangat bagus ya Bu ya. Saya sangat terapresiasi dan sangat ingin sekali melihat nanti ketika diobservasi. Nah, selain itu Ibu akan mencoba hal yang berbeda tadi ya dengan pembelajaran yang sebelumnya yang telah Ibu terapkan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan mendorong hasil belajar agar lebih maksimal ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa berhasil di kegiatan pembelajaran yang lainnya. Iya Bu, saya juga akan mencoba nanti mengakomodir dari gaya dan minat belajar siswa ya, seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar peserta didik itu kan yang sudah dijelaskan tadi bersifat auditori, visual maupun kinestetik. Jadi saya akan membuat alat peraga dengan ajar yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Iya, bagus sekali Bu. Pembelajaran yang Ibu akan lakukan ini sudah terpusat pada siswa ya. Untuk melakukan rencana tersebut, apakah Ibu akan melibatkan rekan sejawat atau ada yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Iya Bu, jadi rencananya nanti pada saat membuat bahan ajar atau modul ajar, alat peraga dan KPD di sekolah pada saat jam kosong. Jadi nanti saya akan bisa berdiskusi serta meminta bantuan dari rekan sejawat saya. Ya. Jadi di sini Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu ya untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Ya betul sekali Bu, karena kita kan dengan bekerjasama berkolaborasi, saya mendapat saran dan masukan untuk melakukan perbaikan yang apa yang sesuai dan tidak sesuai, sehingga tidak hanya benar pada diri sendiri saja, tapi mungkin nanti akan berefek kepada peserta didik pada peningkatan pembelajarannya. Betul sekali Bu, dengan adanya kolaborasi kita ini dapat menyelesaikan hal yang berat menjadi terasa lebih ringan dan mampu menemukan solusi alternatif dari permasalahan yang didapat. Nah, apa sih kira-kira yang akan Ibu lakukan atau kapan Ibu nih akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran tersebut? Di sini saya sudah tidak sabar ingin melihat proses yang tadi sudah Ibu ceritakan kepada saya. Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran pada saat bulan akan observasi itu pada hari Rabu ya tanggal 16 Oktober pada jam pertama. Baik Ibu, nanti pada hari Rabu pada jam pertama saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk melakukan observasi atas proses pembelajaran, di sini juga saya akan mencatat aspek pengembangan dan strategi yang Ibu lakukan ya Bu ya. Baik, semoga proses pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan tujuan yang Ibu harapkan dapat tercapai ya Bu. Amin ya Bu. Terima kasih waktunya Bu Eva, maaf mengganggu. Baik, terima kasih sama-sama Bu Lenia. Terima kasih juga atas motivasi, atas sarannya. Juga mudah-mudahan nanti pada saat observasi semuanya berjalan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum semuanya dimulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita ice breathing dulu. 1, 2, 3. Tangan ke atas, mengangkat kita. Tangan ke
Tepuk Pancasila. Ya. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang kita belajar tentang bangun jangkar ya. Nah, nanti setelah kalian mempelajari bangun jangkar, nah
Nah, segitiga itu sisinya ada berapa? Tiga. Kalau segi empat, ada berapa sisinya? Empat. Sudah tahu ya? Bagaimana perasaan hari ini setelah belajar? Yang hari ini senang. Yang hari ini senang. Nah, selesai sudah kegiatan kita hari ini belajar tentang bangun, terima, semuanya berdiri, pegang pundak temannya. Dengarkan perintah ibu dan ikuti ya. Nah, contoh nih, ditepuk temannya ya, mau tepuk bahu ibu. Dengarkan, bicara ibu ikutin ya. Hai temanku, hari ini kita belajar bangun kata. Dihafalkan ya. Diingat ya. Semoga bermanfaat. Balik badan. Oke, sekarang gantian. Siap ya? 1, 2, 3. Hai temanku. Hari ini kita sudah belajar bangun datar. Dihafalkan ya. Ingat ya. Supaya tidak lupa. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Data. Nanti kita belajar membuat kreasinya. Apa saja yang kita belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Bu Leni. Mohon maaf Ibu, boleh mengganggu waktunya kembali? Boleh Bu Leni. Boleh. Aduh ya Allah. Ini ya Bu ya, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih karena kemarin saya sudah diberikan kesempatan untuk mengobservasi kelas Ibu dari mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Saya ingin mengucapkan pembelajaran kemarin Ibu itu sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan pembelajaran yang kemarin Ibu terapkan di kelas Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu Leni, saya senang loh di coaching sama Bu Leni ya, apalagi pada saat sekarang ya, pasca observasi ini saya menginginkan ingin merefleksikan diri atas proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dan yang sudah Bu Leni observasi seperti itu Bu. Berarti Ibu ingin merefleksikan diri ya Bu atas apa yang telah kemarin kita lakukan di kelas. Dan baiklah Bapak Ibu, berarti setelah saya mengamati proses kegiatan pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh, terima kasih silakan. Nah, menurut Ibu, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran diferensiasi atau belum gitu? Ya, terima kasih Bu Leni. Menurut saya tahapan itu kan pasti ada ya Bu ya. Cuman
saya dan melihat dari evaluasi pada peserta didik, keaktifan, terus dari antusias peserta didik itu pada tahapan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari segi konten, proses, serta produk itu semuanya sudah terlampaui ya Bu ya. Mungkin masih ada beberapa yang dilihat kekurangannya seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti Ibu di sini sudah berhasil ya Bu melakukan proses pembelajaran sebagaimana yang saya catatkan. Ini Ibu sudah sesuai dengan tahapan mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, tadi Ibu menyebutkan ada sedikit kekurangan ya Bu ya dalam pembelajarannya. Kalau boleh tahu apa sih Bu kira-kira kekurangan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ya, mungkin kekurangannya biasanya kan kalau misalkan pembelajaran diferensiasi itu kita melihat pengelompokan peserta didik itu ya dari minat dan kesiapan belajar siswa ya, itu kan harus diberikan asesmen seperti itu, asesmen awal. Nah, pada saat itu saya tidak melakukan asesmen, jadi saya lakukan secara acak, di mana saya hanya menebak-nebak peserta didik yang belajarnya ke audio, elektronik, visual dan segala macam. Jadi mungkin itu kurang efektif dan kurang akurat ya dari kesiapan dan minat pembelajaran bagi siswa. Jadi mungkin kekurangannya itu saya hanya mengacak sistem acak dan menebak-nebak, jadi tidak melakukan asesmen awal. Itu kekurangannya. Baik ya Bu, berarti Ibu tadi kekurangannya yaitu karena Ibu hanya menebak dan mengacak saja ya Bu ya. Tapi tadi juga Ibu sudah menyebutkan Ibu akan memperbaikinya untuk misalnya menerapkan asesmen awal pembelajaran. Nah, rencananya kapan Ibu asesmen itu akan dilakukan sama Ibu? Iya, rencananya insya Allah ke depannya Bu ya, ke depannya saya akan merubah teknik tersebut. Mungkin saya akan melakukan asesmen awal dulu ya Bu, sebelum setiap ganti topik pembelajaran gitu Bu. Jadi agar tepat gitu menyusun kayak semacam LKPD untuk siswa, terus untuk mengelompokkan siswa yang gaya belajar dengan gaya belajarnya itu mungkin akan lebih akurat apabila menggunakan asesmen, tidak hanya dengan sistem acak saja. Jadi insya Allah ke depannya dengan mulai topik baru saya akan melakukan perubahan seperti itu. Baik Ibu, berarti nanti Ibu di setiap ganti topik atau setiap pembelajaran Ibu akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, di sini berarti ada lagi nggak selain itu untuk memperbaikinya atau untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya selain tadi dengan melakukan asesmen awal? Dan itu ke depannya adalah proses pembelajaran diferensiasi yang saya akan membuat atau memanfaatkan alat peraga yang bersifat konkret gitu. Jadi kalau kelas 1 itu kan belum bisa dibawa kayak menghayal bilangan segini, misalkan bilangan 5 gitu. Jadi mereka itu harus lebih melihat yang barang-barang yang nyata gitu ya. Jadi mungkin dari perbaikannya dari media aja juga mungkin akan lebih saya lakukan. Memang benar ya Bu, salah satunya memang selain tadi kita melakukan asesmen juga media ajar juga termasuk salah satu pendukung yang bisa membuat keaktifan si anak ya Bu ya. Nah, rencananya kapan Ibu akan menerapkan hal tersebut? Insya Allah rencananya akan dilaksanakan minggu depan Bu. Kebetulan minggu sekarang itu masih mata pelajaran
PAI ya Bu ya. Jadi insya Allah pada depannya mungkin pas pembelajaran saya itu akan saya terapkan di kelas. Berarti Ibu kedepannya akan lebih konsisten ya Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan. Iya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu atas kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan ini Bu? Iya, kegiatan supervisi akademik ini sangat bermanfaat sekali ya sebenarnya, khususnya untuk saya. Jadi kita bisa mengetahui apa sih kekurangan kita pada saat pembelajaran, apa sih yang harus diperbaiki gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan dari proses supervisi akademik tersebut, yang mulai dari coaching tahapan awal pada saat observasi dan sekarang pasca yang jadi kita bisa sharing untuk mengetahui apa sih kekurangan kita. Jadi kita juga bisa berkolaborasi bagaimana bisa menyampaikan pendapat, bisa sharing dengan rekan sejawat juga ya Bu ya. RKPD apa yang harus kita gunakan, media apa yang harus kita gunakan gitu, supaya memancing pembelajaran peserta didik itu lebih baik lagi dan mungkin bermanfaat, dan siswa itu harus nyaman bagaimana sih di kelas itu membaca itu. Intinya untuk supervisi akademik itu sangat bermanfaat lah, kita bisa mengetahui apa sih kekurangan diri kita dalam mengajar gitu, apa yang harus diperbaiki seperti itu. Berarti Ibu dengan adanya supervisi ini Ibu merasa senang ya Bu ya. Memang sih supervisi akademik yang berbasis coaching ini kita ini mitra ya Bu ya, jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi di sini kita berfokus kepada bagaimana pemberdayaan untuk mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik lagi, dan kita juga bisa untuk mewujudkan Merdeka Belajar ya Bu ya. Mudah-mudahan ke depannya selain Ibu juga nanti rekan Ibu bisa membawa rekan-rekan di sekolah kita ini untuk lebih konsisten dalam mengembangkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpusat pada murid ya Bu ya. Iya Bu, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa pembelajaran itu bisa lebih berpihak pada peserta didik serta menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih kegiatan pasca ini kita akhiri. Terima kasih waktunya, mohon maaf sudah direpotkan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi untuk bisa meningkatkan pembelajaran di sekolah kita ini dengan baik ke depannya. Terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih atas sharing ilmunya serta coachingnya yang sangat menarik. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, tadi saya sudah melakukan wawancara pasca observasi dengan Ibu Eka. Beliau adalah salah satu guru di SDN 1 Paningis. Beliau mengampu kelas 1. Terima kasih Bu Leni atas waktunya. Tadi saya melihat Bu Leni sudah melakukan percakapan pasca observasi ya bersama Ibu Eva. Di sini adalah sebagai tugas aksi nyata ya 2.3 bagaimana Bu Leni mampu mengimplementasikan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching dengan membimbing satu rekan sejawat, mulai dari pembuatan RPP, kemudian melakukan praobservasi, percakapan praobservasi, kemudian observasi di kelas, melihat langsung ya dalam proses pembelajaran dan pasca observasi. Bu Leni sendiri berperan sebagai coach dan Bu Eva di sini sebagai coaching. Nah, yang dilihat oleh saya selaku PP adalah tadi percakapan pasca observasi ini, alhamdulillah Bu Leni sudah menerapkan ya prinsip-prinsip coaching seperti adanya kemitraan, hubungan yang hangat ditunjukkan pada setiap percakapan di sesi coaching. Tadi saling menghormati dan menghargai dan mendukung antara satu sama lainnya, mendengarkan dengan penuh rasa,
mendengarkan dengan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif tanpa menggurui. Hal tersebut terlihat pada percakapan dan pertanyaan yang diajukan. Tadi menanyakan juga apa sih yang sudah dilakukan tadi saat Bu Epa sudah mengajar, kemudian bagaimana sih indikatornya gitu ya, ketercapaiannya, pengembangan yang diinginkannya seperti apa. Tadi Bu Epa juga sudah menyampaikan terkait pembelajaran diferensiasi, ada kekurangan dan apa yang ingin dicapai berikutnya. Kemudian Bu Epa juga tadi menyampaikan catatan hasil observasi, dan tadi juga Bu Leni menyampaikan catatan hasil observasinya di kelas Bu Epa, kemudian tanpa adanya penilaian dan asumsi. Kemudian di sini juga pertanyaan-pertanyaan fokus pada area yang ingin dikembangkan. Hasil dari percakapan mungkin dari pra kemarin menanyakan lagi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Epa berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan. Kemudian pada proses kreatif pun Bu Leni mampu menggali dan mendorong Bu Epa untuk terbuka, merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh Coach. Pada sesi observasi kelas, mendorong Bu Epa untuk mencoba hal-hal baru dan berbeda dengan yang sudah dilakukan, seperti tadi mau melakukan tes asesmen awal ya Bu ya, biar mendapatkan data yang lebih faktual dan akurat gitu dalam mengumpulkan siswa sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dalam memaksimalkan potensi juga tadi Bu Leni mengajukan pertanyaan yang menggali, membuat coaching sendiri mencari solusinya. Apa sih permasalahan yang dihadapi dan bagaimana saya harus melakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mengeksplor tadi potensi Bu Epa, kemudian kemampuannya, dan Bu Epa juga tadi akan mencoba hal-hal yang berbeda gitu. Kemudian pada Halul Tirta sendiri, Bu Leni tadi udah menyepakati tujuan percakapan yang akan dilaksanakan. Apa sih tujuan yang ingin dicapai pada pasca observasi kali ini gitu ya? Tadi juga mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi apa sih Bu? Coba refleksikan kekurangannya apa gitu. Coba dipetakan terhadap situasi yang sedang dibicarakan dan dihubungkan pada hal-hal yang nyata atau fakta yang ada pada saat supervisi berlangsung. Seperti tadi meminta coach untuk merefleksikan hasil observasi, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh coach. Kemudian pada rencana aksi, Bu Leni juga menanyakan kegiatan atau rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Epa tadi. Kemudian yang tanggung jawab, Bu Leni sudah meminta Bu Epa berkomitmen kapan nih mau dilakukannya gitu ya, untuk mengambil dan menentukan langkah selanjutnya dengan mengajukan pertanyaan kapan akan dilaksanakan rencana tersebut. Bu Epa mau kapan nih rencananya dilaksanakan. Nah, kalau kita sendiri sudah dilakukan gitu ya. Kedepannya Bu Leni mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademik berbasis coaching ini tidak lagi menjadi sebuah ketakutan ya Bu ya di rekan-rekan sejawat, bahwa dengan diadakannya supervisi akademik ini adalah justru membuat kita lebih berdaya kembali, lebih mengeksplor potensi kita sendiri gitu ya untuk meningkatkan kinerja kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kedepannya mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sehingga lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia memberikan umpan balik atas apa yang telah saya lakukan di kegiatan pasca observasi ini. Mungkin kedepannya saya akan menerapkan kegiatan itu lebih baik lagi dan insya Allah akan lebih dimaksimalkan lagi ke depannya. Terima kasih atas bimbingan dan sarannya. Mudah-mudahan saya terus bisa berkreativitas lagi untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, khususnya untuk kelas saya dan umumnya untuk berbagi dengan rekan-rekan sejawat saya. Demikian rangkaian supervisi akademik berbasis coaching ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.